رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أما بعد. أيها المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Bagaimana kabar Ramadan kita hari ini? Ia terus berjalan meninggalkan kita, baik yang sibuk ibadah maupun yang sibuk tidak ibadah, yang sibuk mendekat kepada Allah atau yang hanya biasa-biasa saja mengisi harinya. Ramadan terus berjalan meninggalkan kita. Apa artinya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam riwayatnya yang sahih, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak nanti umatku yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali dia dapat lapar dan haus saja. Dan banyak yang berdiri salat malam tarawih tapi tidak dapat apa-apa dari tarawihnya illa sahar, kecuali capek begadang saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung dari orang-orang yang dimaksudkan dalam hadis ini. Mereka tanpa puasa, mereka tanpa tarawih, tetapi di sisi Allah Ta'ala mereka tidak mendapatkan apapun dari ibadah mereka. Apa sebabnya? Yang pertama, kata para ulama menjelaskan hadis ini adalah orang-orang yang berpuasa tetapi niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia menjalankan ibadah itu tetapi niat yang dihadirkan tidak semata-mata karena Allah. Bisa jadi ada niatan selain Allah. Padahal kita ketahui syarat diterimanya amal itu yang pertama ikhlasunnya, yakni ikhlasnya niat seorang hamba. An Umar ibn al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini yang pertama. Oleh karena itu, cek niat kita hari ini, muhasabah niat kita hari ini. Kalau dia mulai terkotori dengan niat yang lain, maka bersihkan, ikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa ada orang-orang yang puasa, yang qiyamul lail, tarawih, yang berinfak tapi tidak dapat apa-apa dari amalnya itu? Bisa jadi yang kedua karena mereka dalam puasanya melakukan ibadah itu kurang dengan ilmunya, kurang dengan tuntunannya, sehingga ibadahnya itu menyelisihi dari yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang dimaksud orang-orang yang berpuasa tetapi yang dia tahan hanyalah lapar dan hausnya saja, hanyalah syahwat wanitanya saja, tetapi anggota badannya, matanya, mulutnya, telinga, tangan dan kakinya tidak dia puasakan, berjalan sebagaimana biasanya. Mulutnya tetap saja menggosip, membicarakan keburukan orang lain. Telinganya tetap saja mendengarkan berita-berita yang tidak disenangi oleh Allah Ta'ala. Tangannya tetap saja menyakiti orang lain. Kakinya tetap saja berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia saat itu sedang berpuasa.
Maka sungguh tertipu orang-orang yang seperti ini. Dia tampak puasa, tapi sungguhnya pahala puasanya telah habis dikarenakan dia tidak bersungguh-sungguh dalam menjaga anggota badannya dari apa-apa yang semestinya dia jaga saat dia berpuasa. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus senantiasa berhati-hati agar ibadah puasa kita ini tetap terjaga nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, yang menjadi peringatan juga bagi kita, di dalam doa yang dipanjatkan oleh Jibril alaihissalam dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu doa tersebut ternyata doa ini doa ancaman. Ba'da, jauh, celaka. Man adraka Ramadan, siapa yang bertemu dengan Ramadan, falam yughfar lahu. Tetapi setelah berlalunya Ramadan, orang-orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diaminkan doa ini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Maka celaka orang-orang yang bertemu Ramadan, masuk Ramadan, habis bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah di Ramadan dia tak mendapatkan ampunan, bagaimana di bulan-bulan yang lain? Kalau di Ramadan ini Allah hamparkan ampunannya, Allah obralkan ampunannya, dia tidak mendapatkan ampunan itu, maka bagaimana orang ini di luar Ramadan agak sulit baginya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, muslimin rahimakumullah, maka sekali lagi mari kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Makin akhir Ramadan ini, makinlah kita bersungguh-sungguh untuk mengisinya dengan amal-amal yang terbaik kita, bacaan Quran kita, qiyamul lail kita, puasa kita, infak kita, kita jaga, kita istiqomahkan sampai Ramadan ini berlalu, bahkan sampai di luar Ramadan. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.